Arbi bisa cerita nggak kemarin kejadian balapannya itu sendiri? Karena kan itu sebetulnya seru banget itu. Arbi sempet peringkat kelempar ke peringkat 13 kalau nggak salah ya. Tapi di saat-saat terakhir bisa masuk, bisa finish di depan. Bisa cerita Arbi kejadian balapannya itu. Ya, jadi di race yang kedua itu Arbi start di posisi yang ke-16. Arbi mengawali balapan dengan cukup bagus, startnya bagus. Alhamdulillahnya Arbi bisa follow grup yang di depan. Otomatis Arbi punya kesempatan buat finish di podium. Ya, di pertengahan race Arbi udah ngerasa punya pace lebih daripada rider lain yang di grup depan. Jadi Arbi bisa untuk tenang, jaga konsentrasi. Tapi di lap yang ke-7 ada satu rider yang kontak sama Arbi. Ya, yang bikin Arbi ngelebar terus mundur ke posisi 13. Nah, di situ Arbi udah mulai kerasa stresnya. Cuman Arbi tenangin lagi dengan nafas di trek lurus atau gimana atur nafasnya. Jadi di sisa 6 lap Arbi berusaha satu persatu overtake rider lain karena pertarungan di depan ketat banget, rame. Jadi speednya mereka nggak terlalu kenceng. Jadi walaupun Arbi agak tertinggal, Arbi masih bisa ngejar lagi. Nah, akhirnya di lap ke-14 di 2 lap terakhir Arbi bisa masuk ke urutan yang ke-5. Terus Arbi memanfaatkan slipstream sebelum last lap buat masuk ke urutan yang kedua. Nah, dari situ Arbi fighting dengan rider lain. Sebetulnya Arbi finish di urutan yang kedua. Ya, cuman karena rider yang harusnya juara, David Almansa itu dia overtake Arbi, nyalip Arbi waktu ada yellow flag. Ya, jadi dia harus kena penalti di belakang. Ya, gitu. Ya. Ini kan pertama kali Arbi menang ya di race Junior GP ini. Banyak yang menganggap kalau sekali udah menang gitu, itu udah plong gitu. Kerannya jangan-jangan nanti akan terbuka. Gitu. Perasaan Arbi gimana? Setelah sekarang akhirnya bisa membuktikan Arbi bisa menang gitu ke depannya nanti. Ya, Arbi harap kemenangan ini bukan cuma pertama dan terakhir. Arbi juga bakal berusaha untuk memperbaiki diri juga. Artinya kan Arbi bisa, dan Arbi makin yakin juga ke depannya bisa memperbanyak prestasi lagi di ajang Junior GP. Mungkin kemudian target Arbi ke depannya tuh akan seperti apa? Mungkin nanti Pak Rizky juga bisa tangganya Arbi ini akan seperti apa gitu kan. Seharusnya kalau menurut ininya jenjangnya kan abis ini 125 ya, Moto3 harusnya. Arbi gimana targetnya? Apakah mungkin tahun depan masih di sini atau sudah mulai menjajaki naik ke Moto3 atau gimana? Kalau target dari Arbi sendiri untuk kedepannya pasti Arbi pengen jaga prestasi ini. Jadi di sisa 2 seri lagi di Junior GP ini Arbi bakal berusaha untuk mengamankan posisi di top 5 di urutan 5 besar terus di setiap serinya. Untuk tahun depan Arbi ya, kalau dari Arbi sendiri targetnya pasti naik ke Grand Prix ya, Moto3 World Championship untuk tahun depan. Ya, untuk tahun depan, cuman masih belum ada kepastian. Tapi kalau Arbi sendiri sudah merasa siap nggak dengan motornya? Beda ya kalau Moto3 dengan ini kan? Sama ya. Nah iya, makanya apakah Arbi sudah merasa siap atau gimana? Kalau Arbi sendiri ya insya Allah siap. Siap ya? Iya. Pak Rizky mau nambahin Pak? Iya, kan kalau AHM itu kan kita selalu berkomitmen bahwa kita akan mensupport anak bangsa ya, buat ke level mimpi sampai level tertinggi. Level tertinggi tentunya MotoGP sih, kemudian semua orang untuk main di sana. Nah,
Arbi sendiri kan memang sekarang baru ke junior GP. Ya kita mesti lihat perkembangan dia, dia harus benar-benar matang dan bagus supaya pada saat dia naik ke jenjang berikutnya, step berikutnya, dia juga bisa berprestasi. Harapan kita seperti itu. Nah, terkait dengan kesiapannya, ya kita kembalikan lagi ke ridernya, seberapa cepat dia bisa adaptasi, seberapa cepat dia bisa berkembang. Dan saya pikir kemarin hasil di Barcelona satu modal yang cukup baik ya buat Arbi. Di situ kita bisa membuktikan bahwa Arbi bisa podium 1, artinya dia bisa gitu. Harapan kita tentu saja di seri-seri berikutnya Arbi bisa terus berprestasi dan syukur-syukur bisa selalu di podium. Tapi makanya dong waktu apa dari 1 kelas 2 kan 1 agak kendala tuh. Iya. Finish ke berapa? 18. 18. Itu update-nya apa dari S2? Karena kan itu kan belum tentu hari yang sama tuh, beberapa jam doang malah. Iya. Itu update-nya apa? Di race yang pertama itu sebelum race, karena di junior GP ini nggak ada warm up, biasanya kan pagi-pagi ada warm up. Karena nggak adanya sesi warm up, terus kita dari tim mekanik juga ngerubah setup dari motor Arbi dari hari kemarin untuk race. Dan ternyata waktu Arbi pakai di race pertama, setup itu nggak bekerja begitu baik untuk riding style-nya Arbi. Jadi dari kesalahan race 1, akhirnya saya komunikasi lagi sama mekaniknya, terus Arbi minta untuk kembali ke setup yang di hari sebelumnya yang Arbi Hari Jumat. ya hari Sabtu. Sabtu. Akhirnya di race kedua setupnya dibalikin dan Arbi lebih percaya lagi, terus bisa improve lagi. Bisa Jadi rasio gitu. Enggak, setup kita ganti suspensi sama panjang pendeknya swing arm. Oh, maksudnya bisa boleh diganti? Iya. Dari berapa ke berapa? Dari berapa ke berapanya Arbi kurang paham, Cuma cuma yang lebih pendek? iya Arbi pakai yang lebih panjang, terus yang di race 2-nya Arbi balikin ke pendek. Feelingnya apa? Lebih enak? Ya, motornya lebih lincah. Jadi Arbi lebih nyaman pakai motor yang lincah. Ini unik sih, Bi. Kalau mau AHRT itu kan dari Mario pole position, Arbi menang situ. Nah kemarin kan pas di Catalunya ada Dimas juga. Iya. Tadi masukkan nggak dari Dimas? Ya, Gol gitu. ya ada beberapa masukan dari Mas Dimas juga. Arbi sempat ngobrol di sana. Apa katanya? Ya kalau dari Mas Dimas, karena Mas Dimas nggak pernah naik Moto3, jadi dia cuman ngasih saran untuk waktu race itu dikontrol emosinya, ya pokoknya di mental side nggak yang teknik. Pembalap Spanyolnya lumayan ini kan? Masih intensi yang tekanan gitu. Waktu Ya, kalau- cerita Mario kan terlalu kan lumayan tuh si David siapa? David Munoz. Munoz sama Olgado itu kan lumayan kenceng banget naiknya untuk urusan itu. Tuh Arbi ngerasain nggak sih? Waktu kemarin ya kerasa sih, karena rata-rata pembalap Spanyol di sirkuit Catalunya kan kencang-kencang semua. Semuanya bisa. Iya, jadi Kamu sih. kalau merasa tertekan enggak sih, malah Arbi lebih merasa neken mereka karena kan mereka nggak expect juga Arbi ada di sana. Iya. Nah, kita kan nonton oleh ya, kan ada finish 10, finish 5, itu kan sangat biasa Iya. gitu. Lu langsung di depan. itu pas lagi terakhir itu kan kecolongan tuh sama Almansa. Iya. Nah itu apakah salah mikir atau emang dia lebih kencang aja? Enggak, karena di tikungan terakhir Arbi di depan. Jadi karena di depan itu kena angin yang lebih kuat, jadi dia dapat exit yang lebih bagus. Jadi maupun motor kenceng sekencang apapun, kalau exitnya lebih jelek pasti kalah sama rider yang exitnya lebih Kenapa bagus. tipis banget ya? Jadi Almansa itu kenapa? Kena track limit atau apa? Kok bisa Enggak, turun satu? karena Almansa waktu overtake Arbi di tikungan keempat itu masih ada Marshall di samping sirkuit sama bendera Oh, kuning. oh. Iya, jadi dia overtake, harusnya nggak boleh overtake di situ. Iya, jadi berjalan ke situ. Iya, terus pas di lagi di tayangan kan kebetulan digeser gitu. Iya. Aku tukar posisi menjadi paling kiri dari tengah kan. Iya, Jadi menang. iya saya menang. Oh, iya.
Sekarang berarti kan libur musim panas nih si Iya. junior GP. Apa kegiatannya berarti? Kegiatannya pasti latihan, ini latihan terus sama Astra, sama pribadi sama papa juga latihan. Gimana Om Robi? Apa Robi? Alhamdulillah baik. Iya. Nyamperin nggak ada? Nyamperin nggak kemarin? Enggak. Kemarin nggak? Sendiri aja? Iya. Bikin acara apa di rumah? Di rumah Pengen tahu ya? Konser. makan Tapi asmara kan? cuman makan gudeg aja. Bukan gitu ada. Ya, cuman acara kecil-kecilan lah sama keluarga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.